Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bu Guru Nima Desanti Daniswari. Bu Guru mengajar kelas 2A. Nama Pak Guru Iketut Subrate, mengajar di kelas 2D. Nama Bu Guru Bu Santi Widiawati. Bu Guru mengajar di kelas 2C. Nah anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, muatan materi matematika. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar dengan benar. Kemudian agar anak-anak dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar dengan benar. Nah, saat kelas 1, anak-anak sudah pernah belajar tentang bangun datar kan? Sekarang kita ingat kembali ya, apa itu bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang dibentuk melalui gabungan garis lurus atau garis lengkung. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa contoh bangun datar. Ada bangun datar persegi panjang, bangun datar trapesium, bangun datar belah ketupat, bangun datar jajar genjang, bangun datar layang-layang. Nah, selain yang Bu Guru tampilkan ini, masih ada juga contoh bangun datar yang lainnya. Nah, yang pertama dari bangun datar ini kita akan mempelajari tentang ruas garis pada bangun datar. Apa sih itu ruas garis? Nah, coba perhatikan contoh bingkai yang Bu Guru berikan ini. Coba diperhatikan bingkai ini permukaannya berbentuk apa? Permukaan bingkai ini berbentuk persegi panjang. Jika digambarkan maka permukaannya akan berbentuk seperti ini, bentuk persegi panjang. Nah, kemudian yang dikatakan ruas garis adalah garis yang ada di bagian tepi atau pinggir dari bangun datar. Nih, yang Bu Guru tampilkan ini merupakan ruas garis pada bangun datar. Nah, sekarang kita hitung ya berapa ruas garis yang dimiliki oleh bangun datar persegi panjang ini. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Jadi bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 ruas garis. Kemudian contoh yang kedua ada gambar penggaris berbentuk segitiga. Jadi bentuk permukaannya ini adalah segitiga. Jika digambarkan akan seperti ini bentuk segitiganya. Kemudian ruas garisnya adalah garis-garis yang ada pada bagian tepi segitiga ini. Yang Bu Guru tunjukkan ini yang namanya ruas garis. Nah, sekarang banyaknya kita hitung ya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi pada bangun datar segitiga ini memiliki 3 ruas garis. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri dari bangun datar. Bangun datar itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama ada bangun datar memiliki sisi, yang kedua bangun datar memiliki sudut, dan yang ketiga bangun datar memiliki titik sudut. Yang pertama kita bahas dulu tentang sisi pada bangun datar. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Nah, coba perhatikan bangun datar segi 5 yang Bu Guru tampilkan ini. Garis-garis yang ada di bagian tepi atau di pinggir segi 5 ini merupakan sisi-sisi pada bangun datar segi 5. Nah, sekarang kita hitung ya berapa banyaknya sisi pada bangun datar segi 5 ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi pada bangun datar segi 5 ini memiliki 5 sisi. Kemudian contoh yang kedua ini ada bangun datar jajar genjang. Nah, perhatikan garis-garis pinggir pada jajar genjang ini. Nah, garis-garis pinggir ini merupakan sisi-sisi pada bangun datar jajar genjang. Sekarang kita hitung ya berapa sisi yang dimiliki bangun datar jajar genjang ini.
Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bangun datar jajar genjang memiliki 4 buah sisi. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang sudut pada bangun datar. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu sudut? Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh bangun datar persegi yang Bu Guru tampilkan ini. Nah, ini daerah-daerah yang Bu Guru tunjukkan. Sudut-sudut ini merupakan daerah pertemuan dari dua sisi yang ada di bangun datar persegi ini. Nah, daerah-daerah inilah yang dinamakan sudut. Nah, sekarang kita hitung ya berapa banyak sudut yang ada pada bangun datar persegi ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bangun datar persegi ini memiliki sudut sebanyak 4 buah. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada bangun datar segitiga sama sisi. Nah, coba perhatikan daerah yang Bu Guru tandai yang ini. Nah, ini merupakan sudut-sudut pada bangun datar segitiga sama sisi, yaitu daerah pertemuan antara dua sisi. Nah, coba sekarang kita hitung ya berapa banyak sudut yang ada pada bangun datar segitiga sama sisi ini. Ada 1, 2, dan 3. Jadi bangun datar segitiga ini memiliki 3 buah sudut. Sekarang yang ketiga, kita akan mempelajari tentang titik sudut pada bangun datar. Anak-anak tahu tidak apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Nah, coba perhatikan bangun datar yang Bu Guru tampilkan ini. Nah, di sini kan ada titik-titik di antara pertemuan dari dua sisi. Di sini juga ada titik sudut, titik sudut. Nah, ini merupakan titik-titik sudut dari bangun datar trapesium. Nah, sekarang kita hitung ya berapa banyak titik sudut pada bangun datar trapesium ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bangun datar trapesium ini memiliki titik sudut sebanyak 4 buah. Kemudian contoh yang kedua ada gambar belah ketupat. Nah, coba perhatikan titik-titik sudut yang Bu Guru tunjukkan ini merupakan titik sudut pada bangun datar belah ketupat. Nah, sekarang kita hitung ya berapa banyak titik sudut pada bangun datar belah ketupat. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bangun datar belah ketupat memiliki titik sudut sebanyak 4 buah. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.